Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-8 hari ini, kita akan membahas analisis jaringan, khususnya CPM atau Critical Path Method. Ya. Sebelumnya, materi ini sudah pernah dibahas ya, oleh kelompok 4, namun di sini saya akan lebih menjelaskan metode praktisnya dalam menyelesaikan soal berkaitan dengan analisis jaringan CPM. Sebelum kita lebih jauh, kita mengenal dulu secara CPM. Ya. CPM ini dikembangkan di akhir tahun 1950 oleh dua pengusaha dari Amerika, yaitu Kelly dan Wackler. Ya. Mereka mencari cara untuk mengurangi biaya terkait dengan kasus pabriknya saat itu, yaitu penghentian dan pembukaan kembali pabrik karena penjadwalan yang tidak efisien. Ya, mereka berdua mencoba memastikan bahwa aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dalam pembukaan pabrik kembali ini akan menjadi lebih optimal, ya, dilakukan pada waktu yang tepat dan mengurangi kemungkinan adanya tambahan biaya. Jadi, tujuan analisis jaringan kerja itu adalah agar perencanaan dan pengawasan semua aktivitas dapat dilakukan secara sistematis sehingga diperoleh efisiensi kerja. Critical path atau jalur kritis itu sendiri adalah, ya, secara istilahnya merupakan waktu terpanjang yang diperlukan untuk menyelesaikan keseluruhan proyek, ya, sehingga cara terbaik untuk menstrukturkan jadwal proyek dan memastikan proyek tersebut selesai dalam waktu yang tepat dan biaya yang optimal itu dapat diketahui. Jadi secara sederhananya, critical path ini membantu memahami jadwal optimal untuk menyelesaikan proyek. Ya. Jadi critical path ini mencari waktu terpanjang, ya, waktu terpanjang maksimal, batas maksimal, tidak berlebih dan juga tidak kurang, gitu ya. Di waktu maksimal dari sebuah proyek itu berjalan, itu kita dapat analisis dengan critical path ini. Jadi ada dua pertanyaan ketika kita membahas tentang analisis jaringan, yaitu bagaimana jaringan kerjanya dan bagaimana jalur kritisnya, itu ya. Dua pertanyaan ini yang coba kita selesaikan dengan analisis CPM. Ada analisis jenis lain selain CPM, yaitu PERT, ya, dan keduanya memiliki persamaan. Ya. Yang pertama, persamaan dari keduanya yaitu digunakan untuk menangani proyek yang berskala besar dengan aktivitas yang rumit, ya. Itu bisa dianalisis, dioptimalkan dengan menggunakan CPM ataupun PERT. Kemudian keduanya juga memerlukan prasyarat, ya, syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang harus dipenuhi selama melaksanakan kegiatan. Kemudian keduanya melakukan pendataan waktu setiap operasi sehingga dapat menggunakan waktu semaksimum mungkin dan pembiayaannya seoptimal mungkin. Kemudian keduanya sama-sama membentuk lintasan kegiatan, ya. Jadi ada alurnya, gitu ya. Jadi terlihat alurnya secara sistematis. Dan perbedaan
antara CPM dan PERT ya. Dari CPM dia memiliki taksiran waktu tunggal ya. Waktunya cuma satu aja, ditentukan cuma satu. Sedangkan PERT memiliki taksiran waktu tiga waktu, tercepat, normal, dan terlama. Pada CPM itu menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Jadi CPM ini cocok untuk analisis jaringan aktivitas yang pernah dikerjakan sebelumnya. Ya. Jadi seperti tadi kan pembukaan pabrik baru misalnya, pembukaan pabrik pembukaan pabrik ulang gitu ya, atau cabang baru gitu. Nah itu kan sebelumnya sudah pernah dilakukan. Nah di CPM ini karena waktunya tunggal gitu ya, sudah diketahui, biayanya pun sudah diketahui, maka analisis yang dilakukan adalah dengan metode CPM. Maka dari itu CPM itu menekankan pada ketepatan biaya, ya, tepat sesuai biaya. Ya. Jadi CPM itu tujuannya adalah gimana caranya proyek ini itu sampai akhir itu biaya yang dianggarkan terserap semuanya tanpa ada tambahan biaya berlebih, gitu ya. Sedangkan PERT itu ditekankan pada ketepatan waktu dan penyingkatan waktu agar biaya proyek ikut mengecil, seperti itu. Itu perbedaannya. Nah, dari segi tabel ya, tabel aktivitas seperti ini, tabel proses gitu ya. Ini terlihat bahwa dia sama-sama memiliki urutan aktivitas, kemudian prasyaratnya, ya ini sebagai prasyaratnya ya. Jadi saya jelaskan di sini bahwa A itu prasyaratnya adalah tidak ada pendahulu. Jadi di sini A menjadi aktivitas pertama. Sedangkan B itu pendahulunya, syaratnya itu ketika A sudah selesai, ya, ketika kegiatan A sudah selesai. Begitu pula C dan D itu menunggu aktivitas A selesai terlebih dahulu. Ya. Jadi secara faktanya di sini A memiliki durasi 12 bulan, ya. Setelah 12 bulan dia lanjut ke aktivitas B, C dan D secara bersamaan, ya. Artinya di sini bahwa kegiatan B, C, D tidak akan dilakukan selama kegiatan A belum selesai, gitu ya. Nah, di sini tabel yang dilihat di layar adalah tabel untuk kasus CPM. Nah, sedangkan yang ini tabel untuk kasus di PERT ya. Di sini ada 3 taksiran waktu, tercepat, normal, dan terlama. Ya. Nah, ini kita balik lagi ke pembahasan CPM. Contoh soalnya. Sebuah pabrik kimia akan membuat suatu unit pabrik lain di kota C. Ya. Ini cabangnya gitu ya. Dalam perancangannya terdapat 9 aktivitas yang dilalui. Tentukan jaringan kerja dan jalur kritis dari aktivitas perancangan tersebut. Oke. Di sini ada 9 aktivitas. Ya. A, B, C, kita katakanlah A sampai I ya. Itu ada 9 aktivitas. Ya. Kita review satu persatu ya. Di sini aktivitas A berdurasi 5 minggu ya, misalnya, atau 5 bulan lah, sorry. Ini 5 bulan, sini 4 bulan, 8 bulan, 3 bulan, 7 bulan, sampai terakhir adalah 9 bulan gitu ya. Anggapan ini satuannya bulan gitu ya. Aktivitas A itu pendahulunya tidak ada ya, dan aktivitas B juga pendahulunya tidak ada. Maka di sini aktivitas A dan B itu dilakukan bersama-sama di awal. Ya. Jadi dalam satu sesi gitu ya, satu
eh, awalan gitu ya, terdapat dua aktivitas bersama-sama. Ya. Kemudian di sini aktivitas C itu pendahulunya adalah aktivitas A. Maka aktivitas C akan jalan ya, akan jalan setelah aktivitas A. Aktivitas D pendahulunya adalah aktivitas B. Maka aktivitas D akan jalan setelah aktivitas B selesai. Kemudian aktivitas E itu pendahulunya C dan D. Begitu pula di aktivitas F itu pendahulunya C dan D. Maka di sini aktivitas E dan F kita asumsikan akan jalan ketika dua aktivitas di atasnya itu sudah selesai. Ya. Nah, setelah itu S dan seterusnya sampai aktivitas I. Ya. Selesai sampai aktivitas I. Nah, untuk jaringan kerjanya ya digambarkan seperti ini ya. Ada bulatan-bulatan ini 1, 2, 3, 4 sampai 8. Nah, untuk menggambar ini itu ada aturannya. Jadi yang pertama itu pasti yang digambar awalannya nomor 1 ini ya. Kemudian kita lihat aktivitas yang di awal. Aktivitas di awal itu apa saja? Di sini adalah A dan B ya. Jadi A dan B mulai ya. Sini kita tuliskan durasinya. Aktivitas A 5 bulan dan aktivitas B 4 bulan ya. Jadi ketika di awal ada dua aktivitas langsung. Kemudian menghasilkan produk dua ya, istilahnya produk lah atau outputnya ya. Outputnya 2 dan 3 ya. Untuk aktivitas A outputnya 2, aktivitas B outputnya 3 gitu ya ketika selesai. Setelah aktivitas A itu di sini ya dilihat lagi aktivitasnya setelah A itu C ya. Maka setelah A C ya dan di B itu setelah B adalah D. Nah, di sini dua aktivitas C dan D itu merupakan pendahulu dari aktivitas E dan aktivitas F ya, sehingga di sini ada pengerucutan ya. Jadi pengerucutan bahwa aktivitas C dan D ini harus selesai bersama-sama ya. Jadi ketika aktivitas C doang yang selesai misalnya ya, baru aktivitas C yang selesai. Nah, itu aktivitas E dan F itu belum bisa ya. Harus menunggu aktivitas C dan D itu sama-sama selesai. Oh ya, ya kita lanjut. Ya, di sini ada dua aktivitas ya, dua aktivitas tadi C dan D ya. Itu adalah syarat dari aktivitas E dan D ya. Jadi ketika yang selesai hanya aktivitas D misalnya ya, di sini kan aktivitas D 3 bulan ya, maka aktivitas E dan F itu belum bisa berjalan ya, harus menunggu aktivitas C juga ya. Jadi aktivitas C dan D itu harus selesai terlebih dahulu baru aktivitas E dan F berjalan. Oke, toh. Kemudian lanjut ke aktivitas G yang dimana adalah pendahulunya adalah aktivitas E. Kemudian aktivitas A pendahulunya aktivitas F. Nah, kemudian aktivitas I itu syaratnya adalah aktivitas G dan H harus sudah selesai semua ya. Setelah itu baru aktivitas I mulai ya. Nah, ini proses dari awal sampai akhir jaringan kerja pembuatan pabrik kimia itu ya, harus berlangsung seperti ini gitu ya. Jaringan kerjanya seperti ini penggambarannya.
Untuk analisis jalur kritisnya, kita bisa lihat di sini ya, ada beberapa opsi ya. Dari awal sampai akhir itu ada beberapa jalur ya. Di sini ada jalur A dan jalur B ya. Kita lihat dulu jalur A. Jadi jalur A ke 1 dari 1 ke 2 ya. 1 ke 2, kemudian 2 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 7, terakhir di 8. Ya, di sini melewati kegiatan A, C, E, F, A, C, E, G, I. Ya, A, C, E, G, I. Nah, namun bisa juga di sini kan karena ada persimpangan di sini ya, percabangan di angka 4 ini, kita bisa jalurnya seperti ini. 1, 2, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 6, 7, 8. Ya. Aktivitasnya adalah A, C, F, H, dan I. Nah, itu alternatif yang kedua. Kemudian di sini bisa juga pakai jalur dari 1 ke 3 ya. 1, 3, 4, 5, 7, 8. Itu alternatif ketiga. Dan juga bisa ke 1, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, itu urutannya B, D, F, H, I. Ya. Di perhitungan seperti ini, durasinya kita jumlahkan tiap-tiap aktivitas ya. Di sini ketemu 33 ACEGI, ACFHI ketemu 30, kemudian BDEGI 27, BDFHI 24 ya. Kemudian untuk tujuannya adalah CPM ini mencari jalur yang terpanjang ya, sehingga jalur kritisnya yang paling sesuai adalah ACEGI dengan jumlah 33 bulan. Ya. Sehingga kita ketahui untuk jalur kritis proyek perancangan pabrik tersebut adalah ACEGI. Ya. Jadi jalur terlama. Kenapa jalur terlama ya? Jadi kita bisa langsung mengestimasi paling lama itu 33 bulan gitu ya. Tidak boleh lebih ya, apalagi kurang gitu. Kalau kurang itu lebih bagus lagi, tapi ini adalah batas maksimalnya ya. Batas maksimalnya. Jadi kalau kurang dari itu ya boleh-boleh aja sebenarnya ya. Lebih cepat kan lebih baik. Tapi jangan sampai biaya yang ada itu berlebih ya. Jadi dibatasi sampai 33 bulan. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya dan dapat dimengerti oleh teman-teman mahasiswa. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.